Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dinda Safitri dengan NIM 25220101381 dan rekan saya Akbar Mardotila dengan NIM 2422010221 akan mempresentasikan tugas metode pelaksanaan konstruksi kuda-kuda baja ringan. Pertama itu kita memahami mengenai pengertian. Struktur atap adalah bagian dari suatu bangunan yang berfungsi untuk menerima beban oleh berat sendiri, yaitu beban kuda-kuda, gording rank, dan penutup atap yang kemudian diteruskan ke balok atau kolom sampai pondasi. Juga berfungsi sebagai penahan tekanan angin, muatan yang berarah horizontal pada batang. Konstruksi rangka atap atau kuda-kuda merupakan bagian atas dari suatu bangunan yang merupakan struktur batang yang diletakkan pada suatu bidang dan saling dihubungkan dengan sendi pada ujung-ujungnya, sehingga membentuk suatu bagian bangunan yang terdiri dari segitiga. Kuda-kuda mempunyai bermacam jenis, yaitu dari kayu, beton, baja konvensional, dan baja canai dingin. Baja ringan atau baja canai dingin merupakan baja yang dibentuk tanpa peleburan tetapi dengan penggabungan atau penekanan lembaran baja tipis menjadi penampang yang dibutuhkan. Untuk persiapan pekerjaannya, langkah pertama itu kita melakukan perencanaan desain yang detail, yaitu dengan kemiringan 25 derajat sampai 35 derajat, jarak kuda-kuda 1,2 sampai 1,5 meter, jarak rank 30 sampai 50 cm. Kedua, pengukuran perizinan proyek dan pemeriksaan struktur pendukung, yaitu seperti kolom, balok, dan ring balok. Ketiga, persiapan lokasi kerja, yaitu seperti pembersihan area, penataan material, dan akses kerja yang aman. Yang keempat, penyediaan tim kerja terampil dengan pembagian tugas yang jelas, yaitu pengukuran, perakitan, dan pemasangan. Yang kelima, pengukuran dan penandaan akurat melalui meteran baja, waterpass laser, atau teodolit. Yang keenam, pengecekan alat dan material profil baja ringan, rank, sekrup atau roofing, dinabolt, bracket, dan penutup atap. Yang terakhir itu penerapan ketiga dengan penggunaan APD yang lengkap, scaffolding stabil, pagar pengaman, serta briefing keselamatan. Selanjutnya itu mengenai alat dan bahan. Untuk alat pertama kita menggunakan bor listrik dan hexagonal socket digunakan untuk pemasangan sekrup SDS, roofing screw, dan pemasangan bracket. Yang kedua, meteran untuk mengukur jarak antar kuda-kuda, panjang balok, dan dimensi lainnya. Ketiga, waterpass digunakan untuk leveling ring balok agar kuda-kuda berdiri rata. Yang keempat, alat penyiku atau square untuk memeriksa kesikuan pemasangan profil. Kelima, pemasangan besi atau cutting wheel untuk memotong profil baja ringan sesuai ukuran. Keenam, gergaji besi alternatif memotong untuk pekerjaan kecil. Ketujuh, palu digunakan saat perakitan penyesuaian minor. Kedelapan, benang dan alat atau unting-unting untuk memastikan kuda-kuda tegak lurus, serta ring balok. 9, scaffolding untuk akses kerja di ketinggian yang lebih dari 2 meter. 10, tangga kerja atau step ladder digunakan untuk pekerjaan cepat di area tinggi yang tidak memerlukan scaffolding. 11, safety harness dan alat keselamatan lainnya untuk mencegah risiko jatuh saat bekerja di ketinggian. Untuk bahan, pertama kita menyiapkan profil baja ringan sebagai komponen utama kuda-kuda, top card, bottom card, web ring, dan gording. Yang kedua, sekrup SDS atau self drilling screw 12-14 kali 20 hex untuk menyambung profil baja ringan dan bracket. Ketiga, roofing screw untuk pemasangan reng dan penutup atap. Keempat, dynabolt untuk mengikat plat L atau bracket ke ring balok beton. Kelima, plat L sebagai pengikat kuda-kuda ke ring balok agar stabil dan tidak bergeser. Keenam, aluminium foil sebagai lapisan peredam panas dan anti kondensasi di bawah penutup atap. 7, balok nok sebagai penopang pada bagian puncak atap. Kedelapan, penutup atap lapisan luar pelindung bangunan. 9, ceiling buttons
sebagai penguat antar kuda-kuda sekaligus dudukan plafon. 10. Outrigger atau overhang support sebagai perpanjangan struktur pada ujung atap. Untuk alat berat, pada pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan bisa menggunakan sebuah alat berat yaitu elevated work platform seperti gambar di bawah ini. EWB adalah sebuah platform atau tempat kerja yang dapat dinaikkan dan diturunkan secara vertikal maupun horizontal menggunakan sistem hidrolik atau mekanis, sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan di area ketinggian dengan lebih aman dan efisien dibandingkan menggunakan tangga biasa. Untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bang Akbar. Terima kasih Dinda. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan selanjutnya di bagian prosedur pekerjaan. Yang pertama, persiapan kerja, yaitu siapkan gambar kerja final yang bukan draft. Lalu siapkan APD, alat pelindung diri, dan alat seperti bor, soket, meteran, dan waterpass, penyiku, pemotong, palu, dan lain-lain. Yang kedua, leveling dan marking. Cek ring balok yaitu rata dan siku. Pastikan sambungan ring balok kolom monolit. Lalu tandai posisi kuda-kuda dan ukur jarak untuk truss. Yang ketiga, pengangkatan dan pemasangan kuda-kuda. Angkat kuda-kuda dengan hati-hati. Pasang sesuai nomor di gambar kerja. Pastikan di sisi kiri dan kanan benar dan posisi tegak atau gunakan benang lot. Kencangkan dengan L bracket ditambah screw dan Dyna bolt. Cek jarak antar truss maksimal 1,2 meter dan leveling apex. Yang keempat, pemasangan komponen atap. Pasang balok nok dan bracing. Pasang aluminium foil bila digunakan. Lalu pasang reng sesuai jenis penutup atap seperti yang screw 10 16x16. Pasang outrigger dan ceiling battens dengan jarak 125 cm dengan fungsi pengikat antar truss dan dudukan plafon. Yang kelima, pemasangan penutup atap. Recheck seluruh kuda-kuda, nok, dan overhang. Pasang reng lalu penutup atap dari bawah ke atas secara lurus dan rapi. Selanjutnya, pengujian dan kontrol mutu. Pengujian dan kontrol mutu pada pekerjaan pemasangan kuda-kuda baja ringan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan memenuhi standar teknis, keamanan, dan kualitas struktur yang direncanakan. Proses ini meliputi pemeriksaan material, metode pelaksanaan, serta evaluasi hasil akhir. Yang pertama, pemeriksaan material baja ringan. Memastikan profil baja ringan, C-channel, reng, bracing, memiliki ketebalan, kekuatan tarik, dan lapisan galvanis sesuai spesifikasi. Lalu menolak material yang mengalami cacat seperti bengkok, korosi, atau deformasi. Memastikan semua komponen sambungan seperti screw, bracket, dan Dyna bolt memenuhi standar mutu. Yang kedua, pemeriksaan dimensi dan akurasi perakitan kuda-kuda. Memeriksa kembali ukuran tinggi, panjang bentang, dan sudut kemiringan kuda-kuda sesuai gambar perencanaan. Lalu menilai ketepatan posisi lubang dan sambungan yang dirakit di lapangan. Toleransi kesalahan di dimensi tidak boleh melebihi standar teknis yang diperbolehkan. Yang ketiga, pengujian kualitas sambungan. Memastikan skru terpasang tegak lurus, menembus sempurna, dan tidak merusak profil baja ringan. Jumlah skru di setiap pertemuan profil harus sesuai dengan detail yang ada pada shop drawing. Melakukan pengujian visual dan fisik terhadap kekokohan sambungan. Yang keempat, pengujian kestabilan kuda-kuda setelah terpasang. Melakukan pengecekan kestabilan lateral atau goyangan dengan memastikan bracing dan pengaku dipasang dengan benar. Memastikan kuda-kuda berdiri tegak sesuai garis sumbu atau center line dan tidak mengalami deviasi. Yang kelima,
Pemeriksaan akhir atau final quality check mengukur kelurusan atap, rata, kemiringan berdasarkan elevasi rencana. Memastikan gording dan reng terpasang rapi dan kuat. Lalu dokumentasikan hasil pemeriksaan dilakukan sebagai bukti kontrol mutu pelaksanaan. Dan prosedur pekerjaan juga terdapat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pemasangan kuda-kuda baja ringan sangat penting karena pekerjaan dilakukan pada area berisiko tinggi, seperti ketinggian serta penjagaan keselamatan pekerja dan lingkungan kerja. 1. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. Seluruh pekerja wajib menggunakan helm keselamatan, sarung tangan, sepatu safety, kacamata kerja, dan safety belt. Pekerjaan pada ketinggian harus dilengkapi dengan lifeline dan full body harness. Yang kedua, pengamanan area kerja. Area di bawah lokasi pemasangan harus diberi pembatas dan rambu larangan untuk menghindari risiko jatuhnya material. Material harus ditata dengan rapi agar tidak menghalangi jalur pekerja. Yang ketiga, prosedur pengangkatan dan pemasangan kuda-kuda. Pemasangan kuda ke atas bangunan harus menggunakan metode yang aman, baik secara manual maupun dengan alat bantu. Pekerja wajib memastikan titik angkat stabil dan tidak membahayakan pekerjaan lain. Yang keempat, penggunaan alat kerja yang aman. Alat seperti bor, gergaji baja ringan, dan riveting tool harus digunakan oleh personel yang terlatih. Pemeriksaan alat dilakukan sebelum dan sesudah digunakan untuk memastikan kondisi layak. Yang kelima, briefing dan pengawasan K3. Dilakukan toolbox meeting atau briefing sebelum pekerjaan dimulai untuk menjelaskan potensi bahaya, langkah pencegahannya. Pengawas lapangan bertanggung jawab memastikan pekerjaan menerapkan prosedur K3 selama pekerjaan berlangsung. Yang keenam, penanganan darurat. Menyediakan kotak P3K, alat pemadam kebakaran ringan, serta akses jalur evakuasi. Menetapkan prosedur tanggap darurat jika terjadi kecelakaan. Bentar, Din. Ini kan berikut adalah presentasi yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya Akbar Madurtilah dan rekan saya Dinda Safitri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.